Masalah meninggalkan sholat ini lebih serius lagi karena banyak orang melakukannya. 4 madhab tidak ada yang remeh tentang meninggalkan sholat. Madhab Hambali tentang orang yang meninggalkan sholat, madhab Hambali mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir, keluar dari Islam, murtad. Ya, kalau dia nikah nggak sah pernikahannya dengan muslimah, kalau dia nyembelih nggak sah dagingnya, ya, kalau dia jadi wali nggak sah akad nikahnya. Kalau dia meninggal nggak sah warisannya. Ini bahaya ini. Tinggalkan sholat bahaya sekali. Ya, antum beli bakso sama orang nggak sholat itu bahaya. Bisa nggak halal baksonya. Jadi bukan masalah ringan. Mazhab Hambali mengatakan orang meninggalkan sholat kafir, keluar dari Islam dan wajib ditangkap oleh pemerintah. Kemudian diminta taubat. Kalau nggak mau taubat juga, maka dihukum mati. Ini mazhab Hambali. Yang nangkap pemerintah ya, bukan takmir masjid syuhada, ya, bukan ketua yayasan Indonesia Bertauhid, bukan ketua ormas, pemerintah. Ya, pemerintah yang berhak nangkap itu pemerintah, yang berhak hukum juga pemerintah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang orang yang meninggalkan sholat, maka katakan orang yang meninggalkan sholat masih muslim, tidak kafir. Tapi wajib ditangkap oleh pemerintah juga, kemudian diminta taubat. Selama 3 hari, dikasih waktu 3 hari untuk merenung dan bertobat. 3 hari nggak mau tobat, dihukum mati. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dihukum mati. Sama, ya, walaupun matinya dalam keadaan muslim, nggak kafir. Mazhab Hanafi yang paling ringan. Orang yang meninggalkan sholat, maka statusnya masih muslim, nggak kafir, tapi juga wajib ditangkap oleh pemerintah, diminta taubat. Kalau nggak mau taubat, dipenjara seumur hidup sampai dia taubat, sampai dia mau sholat lagi. Kalau dia sholat lagi, maka dikeluarkan dari penjara. Kalau nggak sholat terus seumur hidup di penjara. Gak ada yang ringan. 4 mazhab semuanya berat. Tapi Allah musta'an di negeri kita kayaknya biasa-biasa aja orang yang meninggalkan sholat. Ya, mereka nggak mau kembali ke kitab fikihnya mereka, nggak mau kembali ke ajaran agama. Kalau diterapkan berat. Orang meninggalkan sholat itu masalah berat. Makanya kata para ulama, meninggalkan sholat ini lebih bahaya daripada zina. Orang zina nggak ada ulama yang mengatakan kafir, nggak ada. Tapi meninggalkan sholat bisa bikin kafir. Bahaya.